Selamat siang dan salam bahagia Bapak Ibu dan Saudara semua. Kembali kita bertemu pada sesi kali ini. Yang akan kita bahas adalah zat kalsium ya, yang merupakan salah satu daripada kelompok mineral. Kalsium juga merupakan sebuah isu di dalam pola makan atau diet nabati atau vegan. Karena dari sejak awal dulu, seperti yang kita pelajari di tentang panduan pola makan, kita dulu diajarkan di 4 set 5 sempurna bahwa di situ ada 5 sempurna dengan susu. Dan semua orang tahu bahwa susu itu adalah sumber kalsium. Dan kita khawatir kalau kita tidak konsumsi susu ataupun produk hewani lainnya, kita akan kekurangan kalsium yang menjadi zat yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Walaupun kesehatan tulang bukan satu-satunya dipengaruhi oleh kalsium saja. Masih banyak faktor lain, sebut saja konsumsi protein yang berlebihan, terutama protein hewani yang lebih bersifat asam ya, yang kita pelajari pada sesi protein, itu juga akan berpengaruh negatif kepada kalsium balance atau keseimbangan kalsium dalam tulang, karena dia akan dikeluarkan juga untuk membalancing sifat asam yang dipengaruhi oleh protein-protein hewani termasuk susu di dalamnya, karena susu juga adalah senyawa yang berasal dari hewani, sehingga dia akan dikeluarkan karena sumber kalsium paling banyak memang di tulang dalam tubuh kita ya, termasuk juga di gigi, sehingga kalsium itu dikeluarkan dari tulang untuk membalancing pH yang rendah karena sifat asam dari protein hewani, termasuklah susu, bukan cuma daging, unggas dan ikan atau seafood. Jadi itu sedikit kilas balik tentang bagaimana pola makan itu mengajarkan kita bahwa kita harus konsumsi susu terutama sebagai sumber kalsium. Memang tidak salah, susu adalah sumber kalsium. Tetapi bukan berarti tanpa konsumsi susu dan produk hewan lainnya kita akan kekurangan kalsium. Kalsium juga cukup banyak kandungannya di dalam makanan nabati. Walaupun nanti kita akan belajar sedikit bagaimana perbedaan absorpsinya. Jadi absorpsi di sini sangat penting. Sebagai contoh kasus, absorpsi kalsium di dalam susu itu berkisar 32%. Sedangkan di dalam beberapa jenis sayur-sayuran, kita lihat contoh brokoli. Brokoli itu absorpsinya tinggi sampai bisa 61%. Kemudian ada jenis sayuran lain seperti bok choy itu sekitar 54% absorpsinya, kalsiumnya ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi absorpsi ataupun mutu daripada kalsium, yaitu pada contoh kasus kale ya. Kale itu adalah sejenis sayur yang kalau di Indonesia tuh mirip-mirip dengan kelompoknya kailan ya, sayur kailan. Itu juga sumber kalsium yang bagus di samping brokoli dan juga bok choy. Jadi absorpsi kalsium pada sayur kale atau tulisannya kale gitu ya, itu sekitar 49%, hampir 50% absorpsinya. Cukup tinggi bukan? Begitu juga kalau kita lihat tofu. Tofu bukan saja kandungan kalsiumnya tinggi, tetapi absorpsinya juga tinggi, yaitu sekitar 31%. Jadi betul-betul mirip dengan susu. Sedangkan kalsium secara kuantitatif ya di dalam produk tofu atau tahu itu lebih tinggi daripada susu. Kita melihat kandungan kalsium secara kuantitatif dalam 100 gram susu 2%, karena susu itu kan cair ya. Jadi kalau kita membandingkan zat gizi seperti protein, antara susu kedelai dengan susu sapi, kita mesti membuat dengan kadar yang sama. Jadi biasanya yang jadi patokan ada 2% susu sapi. Begitu juga kalau kita mau membuat larutan susu kedelai, susu soya 2% ya. Jadi kira-kira kandungan airnya sekitar 98% ya. Jadi kalau kita bandingkan dalam 100 gram susu yang 2% itu, maka di dalamnya terdapat sekitar 118 mg kalsium. Dan dalam 100 gram tahu bisa mengandung sampai 200 mg kalsium. Begitu juga dengan makanan-makanan nabati yang lain yang walaupun absorpsinya lebih rendah daripada susu dan tahu yang berkisar di 31 sampai 32%, sebut saja yang paling tinggi, yang lumayan tinggi, yaitu adalah biji wijen, baik itu wijen hitam maupun wijen putih atau sesame seed kita sebut. Jadi dalam 100 gram biji wijen mengandung sekitar 1160 mg kalsium. Begitu juga dengan agar-agar, mengandung kalsium sekitar 400 mg.
Jadi ini memang tinggi sekali kandungan secara kuantitatif, tetapi mesti kita balancing dengan absorpsinya yang lebih rendah, berkisar di 20-an%. Tidak setinggi pada tahu dan susu yang 31 dan 32%. Tapi tentu masih lebih tinggi lagi absorpsi kalsium pada apa tadi? Di dalam brokoli yang sekitar 61%, saya ulangi sekali lagi. Kemudian di dalam bok choy sekitar 54% absorpsinya, dan yang cukup tinggi juga di kale, ya, sejenis kailan di Indonesia itu sekitar 49-50% absorpsi kalsiumnya. Jadi secara kualitatif sebetulnya susu bukanlah sumber kalsium yang absorpsinya paling tinggi, termasuk yang sedang 30-an% seperti tahu. Tetapi yang paling tinggi justru ada di sayur-sayuran tadi yang saya sebut saja brokoli, bok choy, kemudian juga kale, bahkan umbi-umbian, ya, seperti yang kita kenal lobak putih. Itu juga absorpsinya termasuk yang kelompok tinggi seperti pada sayur-sayuran yang saya sebut tadi, yaitu brokoli, bok choy, dan juga kale. Jadi kalau kita lihat dari kuantitatif, termasuk biji-bijian dalam bentuk kacang-kacangan, ya, biji-bijian dan kacang-kacangan. Sebut saja kacang almond. Kacang almond juga sudah cukup tinggi, bisa 228 mg dalam 100 gram kacang almond. Walaupun sekali lagi absorpsinya memang tidak sampai 30-an% seperti tahu dan susu, tapi juga berkisar di 20-an%. Jadi secara general, kombinasi balancing antara absorpsi, persentase absorpsi, dan juga kandungan kuantitatif itu akan membalancing sehingga kita juga bisa mendapatkan mutu kalsium yang cukup tinggi absorpsinya di dalam produk-produk nabati, tidak hanya seperti yang ada di hewani. Apalagi kalau kita berbicara produk-produk yang sudah difortifikasi. Katakanlah kita sering dengar ada susu kedelai yang difortifikasi dengan kalsium. Ada lagi yang kita sebut umpamanya sereal-sereal makanan pagi, ya, sarapan pagi yang difortifikasi dengan kalsium. Sama seperti fortifikasi B12, yang nanti kita akan bahas masalah B12 di sesi tentang vitamin. Begitu juga kalau kita lihat contoh lain kayak jus orange gitu, ya, orange juice yang juga difortifikasi dengan kalsium. Itu rata-rata fortifikasi kalsium seperti tadi yang kita sebut di sesi sebelumnya tentang besi, itu di dalam makanan-makanan yang kita sebut fortified food, itu absorpsinya cukup tinggi 20-30%. Sehingga itu sangat mudah sekali mencukupi kebutuhan kalsium kita dengan fortified food atau makanan fortifikasi. Bahkan fortifikasi itu lebih aman karena apa? Karena absorpsinya bagus dan kita bisa mengatur berapa yang mau kita fortify. Katakanlah sesuai dengan AKG, kecukupan gizi, kebutuhan tubuh kita sehari, kecukupan gizi. Tidak seperti pada suplemen senyawa ataupun zat gizi tunggal, biasanya cenderung dosis tinggi. Nah, itu yang sebenarnya tidak baik dibandingkan dengan fortifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan sekali lagi, kalau kita perhatikan masalah osteoporosis yang kita sebut sebagai keretakan tulang ataupun rapuh tulang, ya, sebetulnya kalau kita perhatikan sekali lagi penelitian epidemiologi di negara-negara yang konsumsi susunya tinggi, justru bukan berarti prevalensi osteoporosisnya rendah. Jadi ini sebagai gambaran umum, negara-negara yang konsumsi susu tinggi justru juga memiliki prevalensi osteoporosis yang tinggi. Makanya urusan osteoporosis, kerapuhan tulang tidak semata-mata hanya dengan konsumsi kalsium yang tinggi, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Contohnya exercise, ya, gerak badan. Itu justru pengaruhnya besar sekali untuk kekuatan tulang. Begitu juga dengan zat gizi lain, bukan cuma kalsium, tapi vitamin D kita tahu. Vitamin D itu sangat penting dalam absorpsi, ya, dalam membantu absorpsi penyerapan kalsium. Jadi walaupun kalsium kita cukup tinggi intake-nya atau asupannya, tapi kalau kita kekurangan vitamin D, itu juga akan mengganggu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita, bahkan sampai ke dalam tulang. Yang zat gizi lain adalah magnesium yang mungkin banyak orang tidak tahu, termasuk vitamin K. Ini semua berpengaruh di dalam masalah kekuatan tulang, ya, urusan-urusan osteoporosis. Begitu juga dengan exercise, itu penting banget. Jadi jangan mager, jangan malas gerak. Memang kita harus rajin gerak. Karena di dalam germas pun salah satu poin yang penting di dalam gerakan masyarakat hidup sehat adalah gerak badan, ya. Kemudian makan sayur buah yang cukup. Nah, ini penting sekali. Jadi dikatakan dalam penelitian bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu memang kurang makan sayur buah. Dikatakan sekitar 93% lebih, ya. Jadi hanya sekitar 6 sekian persen yang cukup makan sayur buah. Jadi kalau kita lihat memang
timpang sekali. Padahal kita ini negara agraria, ya. Kita banyak sayur buah, tapi kita malah tidak mau konsumsi sayur buah. Padahal sayur buah sangat penting, bukan sebagai sumber vitamin dan mineral saja, tapi banyak antioksidan, fitokimia yang ada di situ yang bisa mencegah berbagai penyakit dan bisa memboosting daya tahan tubuh kita, yaitu untuk menaikkan daya tahan tubuh atau imunitas. Baik, cukup sekian pada sesi kali ini tentang zat gizi kalsium. Kita bertemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.